Ketika kita bisa melaksanakan taat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa ketaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang saya muliakan, ibu datang dari rumah ke majelis taklim, kan kita mau ngaji. Ngaji itu adalah tuntunan Rasulullah, perintah Allah dan perintah Rasul. Yang jadi pertanyaan ibu-ibu, datangnya ke majelis taklim ini hakikatnya memang kemauan sendiri apa memang pilihan Allah? Jawab dong. Apakah memang keinginan sendiri, apakah memang pilihan Allah? Kalau kita jawab bahwa keinginan sendiri, banyak orang yang pengen ngaji, pengen ibadah tapi tidak bisa melaksanakan ibadah, kadang-kadang halangan datang. Pada hakikatnya ibu-ibu, ketika saat ini kita bisa duduk di majelis taklim, hakikatnya adalah karunia dari Allah dan pilihan Allah. Saya mengaji juga memang lagi gak sibuk. Saya mengaji juga memang yang namanya ngaji doyan. Ngaji itu resep. Enggak begitu itu. Walaupun doyan ngaji, walaupun resep sama ngaji, kadang-kadang kan kesibukan luar biasa. Ketika Allah sudah menginginkan kita untuk berbuat kebaikan, kesibukan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita pulang ngaji, ya tekadkan bahwa kita bisa ngaji, alhamdulillah. Kita bisa baca Al-Quran, alhamdulillah, semata-mata ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang gak sibuk tidak bisa baca Al-Quran, banyak yang lagi gak sibuk tidak bisa melaksanakan pengajian. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah, petunjuk Allah, saya bisa melangkahkan kaki kita. Harus begitu. Maka taat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hakikatnya kita itu bahwa kita bisa melaksanakan ibadah gara-gara kita sehat, gara-gara kita punya keinginan, itu termasuk sombong. Ya sombong kita itu. Berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita bersyukur dapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam karunia ini ada taufik dan hidayah dari Allah. Taufik dan hidayah ini tidak sembarangan diberikan kepada hamba-hamba Allah, hanya yang dipilih Allah. Buktinya ibu-ibu, maaf, di kampung kita kan penduduknya banyak. Di kampung kalian penduduknya banyak. Dalam satu RT banyak penduduknya. Tapi tidak semua penduduk diinginkan oleh Allah, cuma ada yang di majelis taklim ini aja. Ini pun tidak dari ini semua. Dari lain-lain RT mungkin. Karena memang apa ibu, ya pilihan Allah itu luar biasa. Maka ketika kita melaksanakan taat kepada Allah, timbul di hatinya karena kekuatan badan kita, karena kesehatan kita, termasuk kita adalah orang-orang yang sombong. Bisa baca Al-Quran, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai selesai. Kadang-kadang banyak orang yang sholat, bacaannya fasih, tapi Allah tidak menginginkan kita kadang-kadang sholat kita acak-acakan, puasa kita acak-acakan. Puasa mah puasa, sholat mah sholat. Kadang-kadang karena memang kurang diinginkan oleh Allah, karena memang dasarnya kita itu kewajiban bahwa ibadah sholat itu adalah tuntutan kita sholat, maka sholat kita bukan yang dinamakan sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah enggak ibu yang saya muliakan, ibu sholat, di dalam sholat ada lupa, lagi sholat
Ada yang lupa? Pernah kan ya? Pernah, baik lupa rakaatnya, lupa bacaannya, lupa sujudnya. Kadang-kadang kita mau sholat, apa yang kita baca? Ya, apa yang kita baca? Mungkin itu asalnya ibu kita sholat itu karena berdasarkan kewajiban saja. Kewajiban saja. Ya, saya sholat juga kan, saya kan orang Islam. Orang Islam itu kan harus sholat. Kalau tidak sholat kan dosa. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Ya. Punya perasaan, prasangka bahwa yang kita kerjakan sholat itu cuma sekedar kewajiban saja. Ketika kita melaksanakan, alhamdulillah saya sudah sholat, sholatnya sudah selesai. Padahal orang yang benar-benar diinginkan oleh Allah, di samping itu kewajiban tapi diinginkan oleh Allah, dari mulai usolli sampai assalamualaikum nggak ada yang namanya sifat lupa. Nggak ada yang namanya sifat lupa, baik bacaan dan bacaan dan juga pekerjaannya. Jadi kalau kita ibu sholatnya pernah lupa, mungkin di saat kita sholat itu perasaan kita hanya mengerjakan kewajiban saja. Orang yang bacaannya apa kadang-kadang di dalam sholat itu lupa. Surat padahal sudah hafal yang kita baca, sudah hafal yang kita baca. Tapi kadang-kadang kita itu di saat membaca di dalam sholat itu ada yang lupa. Kenapa? Karena memang mungkin di dalam sholat kita hanya merasakan kewajiban saja. Ya, karena kewajiban apa? Perasaan saja. Ya. Akhirnya sholat kitanya acak-acakan. Sebab sholat kitanya mikirnya kemana-mana itu. Ya, sholatnya mikirnya kemana-mana. Padahal kita udah usolli, ya, fardhu maghribi, tapi pikirannya mah di luar sholat. Yang jauh masuk ke dalam hati kita, timbul di pikiran kita padahal kita lagi sholat, yang dipikirin mah ya, yang jauh, bukan yang masuk ke dalam hati kita di dalam sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu yang saya muliakan. Ya, makanya kalau orang ibadah di dalam hatinya itu masih ada urusan dunia, nggak beres kan? Yang nggak beres sholatnya, puasanya nggak beres, sholatnya nggak beres. Kalau di dalam hatinya itu masih ada urusan dunia, makanya keluarkan semua dulu, ya. Keluarkan masalah urusan dunia, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya dunia. Kalau kita sholat hatinya masih mikirin sawah, sholat kita nggak beres. Padahal sholat sawah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sholatnya mikirin rumah belum kelar. Ketika kita sholat itu bawa rumah yang belum selesai, padahal Allah lebih kaya daripada kita. Kita pamerkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allahu Akbar. Hati kita, ya Allah, ya, semennya kurang. Ya. Itu tukang juga belum dibayar. Ya. Ketika kita membangun, kita pamer sama Allah, padahal kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seharusnya bagi dikeluarkan, mau pamer apa, bikin rumah belum selesai, dibawa-bawa ketika kita menghadap sholat. Tunda dulu urusan dunianya, tunda dulu. Makanya itu yang saya muliakan, ketika kita mau sholat, kita berlindung kepada Allah supaya sholat kita itu bisa jadi sholat yang khusyuk. Ya. Kalau mau sholat kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, jadi kita bertakbir, kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, baru Allahu Akbar.
kitanya. Ya. Baru kita niat, saya sholat maghrib 3 rakaat. Ya, menghadap kiblat menjadi imam. Allahu Akbar. Karena Allah, ya karena Allah, Allahu Akbar. Dibaca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Setan kabur baru kita usolli. Jangan ngomong dulu, ngomong langsung usolli. Kadang-kadang kita ketinggalan keburu-buru, imam sudah baca surat, kita belum takbir, masuk ke dalam masjid, maju sekali kita sholat tarawih keburu-buru. Akhirnya ya langsung nggak baca dan langsung Allahu Akbar. Langsung baca Fatihah, sebelum selesai Fatihah langsung kita Allahu Akbar ikut imam. Udah mulai acak-acakan kita. Jadi setan ngikutin, napas kita masih ya kurang teratur. Ya. Kita baca dulu, rapikan dulu ketika kita mau sholat Allahu Akbar. Kita beres. Ya. Akhirnya karena terburu-buru mendingan ya kita nunggu dulu biar tenang dulu. Ketika mau sholat tenang dulu kitanya. Ya. Baru Allahu Akbar. Nafas kita sudah teratur, badan kita sudah enggak capek, baru kita takbir karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bacaan kitanya gak bakal lupa, Ya. Di dalam sholat itu kan ibu yang saya muliakan, kalau kita itu yang namanya masbuk, ibu ya, masbuk itu ditanggung oleh imam. Orang yang takbirnya enggak bareng imam tapi ikut berjamaah, ketika dia sampai Allahu Akbar, imam sujud, maka imam ruku, maka harus langsung ruku kitanya. Jangan baca Fatihah. Sebab kita termasuk golongan masbuk. Masbuk itu adalah orang yang sholat ketinggalan dari imam. Kalau kita baca Fatihah dulu, imam ruku, selesai Fatihah belum selesai, kita imam bangun dari ruku, baru kita ruku, sholat kita batal, sah. Sebab kelewat 2 rukun. Jadi udah urusan imam masalah Fatihah, apalagi doa iftitah jangan dibaca itu. Ya. Jangan dibaca kalau kitanya ketinggalan dari imam. Yang ketinggalan dari imam jangan dibaca. Udah langsung kalau udah takbir imam sujud kita langsung sujud saja. Langsung ruku aja. Langsung ruku. Sebab ditanggung oleh imam. Makanya jadi imam itu harus yang ilmunya rada tinggian, pengetahuannya rada luasan. Terus yang namanya imamah ibu-ibu yang saya muliakan, yang usianya kalau bisa rada tuaan, ilmunya, ya, pengalamannya, ya, terus usianya itu yang harus jadi imam. Ya. Jadi imam, makanya ibu-ibu saya muliakan, kalau imam itu jamaahnya 100, sholatnya bagus dipimpin oleh imam, maka yang lainnya 27 dia dikali yang 100 itu pahalanya buat dia semua imam. Ya. Jadi kalau jadi imam itu harus benar-benar yang bagus bacaannya, ya. Bacaannya terutama yang fardu-fardunya. Kalau sunnah mah ibu, ya kalau sunnah, masalah sunnah, kadang-kadang kan kita lupa baca surat. Kalau baca surat, umpama kita sholat, pas bacanya baca umpama Al-Haqqubut, di tengah-tengah Al-Haqqubut kita lupa, udah jangan ganti lagi. Ya, kadang-kadang kita lupa Al-Haqqubut bakal surah al-Rumul Maqabir, ganti lagi Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Ya udah, kalau yang namanya surat mah kalau kita sudah lupa mah walaupun setengah surat ya udah lupa aja. Jadi nggak usah dibalikin lagi, ya. Nggak usah dibalikin lagi yang tadinya al-hakumutnya lupa ganti dengan wailul. Yang takutnya wailulnya lupa lagi ganti lagi dengan al-aitan. Al-aitannya lupa lagi ganti dengan pulang berfil falak. Akhirnya 1 rakaat itu, ya ganti-ganti terus.
udah ada langsung. Memang pernah itu ya. Pernah ada yang menjadi imam, ketika tengah-tengah surat dia lupa, dia bismillah lagi, ganti surat lagi, ya ganti surat lagi. Enggak usah, udah langsung. Walaupun satu ayat, walaupun satu ayat al-haqqu takasur hatta zurtumul maqabir, lupa apa. Ya udah, Allahu Akbar, udah segitu dia cukup, ya cukup. Jangan ini ibu-ibu yang saya muliakan pernah kejadian yang biasa jadi imamnya lagi sakit. Pas jamaahnya ada orang 5, akhirnya bingung karena imamnya itu lagi sakit, dia datang ke masjid. Pas udah adzan itu lama, dibilangin imamnya lagi sakit, berarti imam gak hadir. Akhirnya saling mendorong-dorong. Ada yang lebih tuaan, kata kiai juga yang jadi imam itu harus yang tuaan. Akhirnya disorong yang tuaan itu maju. Oke dah, saya jadi imam karena memang saya lebih tuaan. Pas ketika masuk sholat baca Fatihahnya bagus, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, dia bingung baca surat-surat apa dia. Si makmum lama amat, ya baca ini dia lupa, kan tua, yang namanya tua ingatan itu. Akhirnya dia ingat kenal setiap malam Jumat itu kan baca Yasin, juga Yasin juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih makmum amin lagi. Ya. Baru ini sholat 1 rakaat 2 amin. Ya kan lupa itu. Ya. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi apa kembalinya pada Allah baiknya. Ya. Kenapa? Karena tidak biasa. Ya, karena biasa. Karena terpaksa harus maju. Ya, harus maju. Artinya kalau kitanya enggak bisa mah, walaupun enggak baca surat juga udah bisa pakai amin. Allahu Akbar. Ya. Jangan dipaksain. Ya, jangan dipaksain akhirnya acak-acakan. Ya, sholat dia berantakan, makmum berantakan. Baru kali ini 1 rakaat 2 amin. Ya. Udah ini. Ya. Yang penting Fatihahnya. Ya, yang penting Fatihahnya itu harus rapi. Ya. Masalah surat mah kalau umpama ini mah, ya umpama itu lagi pikirannya, ya lagi keluar, ya. Umpama di tengah-tengah surat lupa, udah lupa aja. Umpama ini mah baca surat belum, udah lupa aja. Yang penting kita ambil yang fardunya, ya yang fardunya. Mungkin pahala kita kurang, tapi sholat kita sah. Ya, sholat kita sah. Coba kalau yang tadi dipaksain itu, baca Yasin ujung-ujungnya waladhdallin, ya, dia sholatnya rusak, makmum rusak, yang nanggung dosa siapa? Imam kan, ya, imam. Karena imamnya kurang pengetahuan, ilmunya kurang dipaksain. Ya. Jadi intinya kalau umpama kita lagi sholat, ada yang lupa itu adalah sunnah juga. Ya, udah. Termasuk sunnah hayat pun ketika imam sudah baca surat, kita baru takbir Allahu Akbar, jangan dilanjutin Allahu Akbar kabirah. Sebab itu mah sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Terus ada lagi yang lupa, kadang-kadang ini sholat bareng atau sholat sendirian, Allahu Akbar, lupa baca sunnah hayat, dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ingat ya Allah belum baca dua iktikaf, jangan balik lagi, sebab kesempatan sunnah hayat sudah hilang. Kalau kita kembali lagi dengan sunnah hayat, batal sholat kita. Kalau kita sudah maju baca surat Fatihah, udah langsung aja, langsung aja.
Ya walaupun disengaja ibu ya, disengaja nggak baca surah sunnah ayat, sah sholat kita. Kayak terawih. Ya sholat terawih kan biasanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Biasanya begitu ibu ya. Dalam 2 rakaat itu 2 menit setengah. Jadi dibaca itunya. Kalau dibaca sunnah ayatnya Allah Akbar kabir kelamaan, tidak masalah. Dibaca. Jadi kita lihat makmumnya. Kalau makmumnya itu tuh banyak yang tua, baca. Ya, kalau makmumnya banyak yang tua, baca. Kalau ditanya langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbarnya. Ya. Yang dari makmum itu supaya makmum. Jadi baca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiran. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau yang muda pengennya sholatnya cepat, ya udah nggak apa-apa nggak dibaca, langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Terus ini dunia jangan Fatihah. Bahasa ini banyak yang keliru di dalam Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu bisa membatalkan sholat kita kalau dibaca di sholat. Contohnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Ya. Kalau kita ibu yang saya muliakan, kalau sudah berhenti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Ya. Kalau umpam Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, batal sholat kitanya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi mimnya 2, kalau cuma Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Ya, itu batal sholat kitanya. Ya. Kalau di dalam sholat, ya, kalau dalam sholat. Kalau umpama jadi imam bacaannya seperti itu, maka tanggung jawab batalnya sholat makmum itu. Jadi kadang-kadang kita keburu-buru ya, baca iman sama-sama kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Ya. Kalau mau berhenti, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, nafas dulu. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Kalau diteruskan nggak berhenti, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya karena kudu, iya karena nasta'in. Jangan iya karena kudu, iya karena nasta'in. Harus lidahnya itu harus terdengar. Iya karena kudu, iya karena nasta'in. Kalau sudah tahu bahwa itu membatalkan dibacanya iya karena kudu, iya karena nasta'in, maka batal sholat kitanya. Kalau tahu maknanya kita bakal murtad itu. Cuma gara-gara kurang tasdid aja. Jadi iya karena aku dua iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin. Ya, jadi harus imam dalam sholat. Jadi kembali lagi ibu yang saya muliakan, doa kita harus bersyukur dan dekatkan ketika kita bisa melaksanakan ibadah itu atas dasar kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah maksiat. Ketika kita lagi melakukan maksiat, selesai maksiat, maka bersegeralah kita baca astagfirullahaladzim. Kalau kita maksiat mulut kita, habis maksiat mulut kita sadar astagfirullahaladzim. Kalau kita maksiat melalui anggota badan kita, ketika kita sadar astagfirullahaladzim. Sebab maksiat yang kita lakukan belum sampai dicatat oleh malaikat atid. Kalau kita berburu istighfar, ya, pastikan kita ada ibu selama 24 jam pasti maksiat kita. Apakah maksiat telinga, kanan, apakah mata? Ya, ketika kita jalan di jalan ramai melihat bukan muhrim, kadang-kadang maksiat itu. Ya, buru-buru kitanya astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Maka malaikat atid pun belum sempat nyatet. Sebab kalau orang maksiat, khusus buat umat Nabi Muhammad, itu dikasih kelonggaran oleh Allah. Kalau belum 6 jam
Ibu-ibu habis nonton TV. TV juga kan ada manfaat, ada maksiatnya. Ya. Habis nonton TV, ibu-ibu baca astagfirullah. Ya. Astagfirullah apa? Bukan astagfirullah. Ya. Bukan astagfirullah mati lampu. Bukan astagfirullah itu karena memang sinetronnya selesai. Tapi kita selesai habis maksiat baca astagfirullahaladzim. Berarti dosa nonton TV kita dihapus oleh Allah. Ya. Tapi kalau sudah lewat 6 jam, ditunggu habis nonton TV selesai, umpama jam 11 sampai jam 7 belum baca istighfar, baru dicatat oleh malaikat satu. Ya, dicatat oleh malaikat. Makanya dikasih kesempatan. Itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita maksiat kepada Allah, sebab yang namanya manusia tidak lepas dari maksiat, ketika kita sadar buru-buru kita baca istighfar, insya Allah maksiat kita bakal dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji mah ibu-ibu udah gak kompromi lagi malaikat raqibna. Ya, gak kompromi lagi, jangankan sudah duduk di majelis taklim, baru mau melangkah aja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu langkah dari rumah kita dicatat oleh Allah pahalanya satu gunung. Ngaji itu pahala besar. Kita ngaji dari rumah itu satu langkah satu gunung pahalanya. 2 langkah 2 gunung. Kalau hitung dari rumah kita berapa langkah kita? Kalau 100 langkah, alhamdulillah hari Selasa saya dapat pahala 100 gunung. Cuma langkahnya aja. Langkahnya 100 gunung. Berarti yang paling banyak pahalanya yang paling jauh. Iya. Yang banyak pahalanya yang paling jauh karena banyak langkahnya. Tapi yang paling jauh pun gak bakal berangkat kalau ada yang manggilin buka pengajiannya. Iya memang paling dekat itu. Jadi yang jauh juga bakal berangkat ke majelis taklim kalau belum dengar. Contohnya ibu pagi dari jam 7 nunggu kan, itu speaker belum kedengeran baik, libur apa enggak ya? Biasanya kan begitu. Mau berangkat takut libur, yang nggak berangkat mau pengen ngaji, akhirnya terdengar suaranya dipanggil ibu-ibu. Yang membuka itu yang jauh apa yang dekat? Pasti yang dekat majelis taklim kan? Gara-gara itu dapat 100 gunung pahalanya, itu disebabkan yang dekat. Ya. Yang dekat. Yang manggilin yang dekat. Ya. Jadi yang paling banyak mah yang dekat. Tapi yang dekat yang paling dulu datangnya. Ya. Yang paling sedikit pahalanya yang dekat pahala apa? Yang paling sedikit pahalanya yang dekat datangnya belakangan, pulangnya duluan. Itu yang paling sedikit. Iya dulu. Tapi Selasa depan mah jangan perebutan mic. Ya, ada yang paling dekat yang buka pengajian di majelis taklim itu yang paling banyak pahala, jangan perebutan. Apalagi masing-masing bawa mic mah. Ya, takut masyarakat rusuh. Ya, apa di majelis taklim. Ya. Yang penting kita niat aja itu ya. Yang kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jangan mikirin hitung-hitung pahalanya. Ya. Jangan hitung-hitung pahalanya berapa, nanti Allah yang nyatat. Ya. Allah yang nyatat. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikhlas. Yang penting kita yang dekat kita datang, yang jauh kita datang. Maka diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ibu yang saya muliakan, ketika kita maksiat kepada Allah, kita langsung istighfar kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada waktunya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersih dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di dalam bulan ini maka kita sama-sama ibu kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW agar
agar kelak kita diakui oleh Rasulullah, diberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lana wa nashfa'na qulbatana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma qul alaina bi shifaa'il ma'rifah wa hablana tasdiqal mu'amalah bima bainana wa bainaka rasulna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.